Selamat pagi, saudara-saudara semuanya. Kita berjumpa lagi di sesi kali ini. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai digital mindset untuk memasuki foreign market. Pertama yang perlu saudara ketahui dulu mengenai konteks globalisasi. Globalisasi adalah sebuah proses perubahan lingkungan global yang mengakibatkan sistem perdagangan menjadi menyatu. Dalam konteks globalisasi, kita mengenal ada beberapa region, ada NAFTA, ada AFTA, ada Uni Eropa, OECD, dan seterusnya. Itu konteksnya adalah region. Konteks globalisasi, esensinya apa? Antar negara, antar perusahaan, itu saling interdependensi, saling membutuhkan. Yang pertama. Kita coba sekarang melihat sebuah negara, itu ada yang high income country, ada yang middle income country, dan yang terakhir adalah low income country. Konteks itu kita akan mencoba membahasnya mengenai bagaimana pasar yang ada di berbagai negara tersebut. Kita mengenal banyak sekali perusahaan multinasional, IBM, General Electric, Microsoft, Samsung, Zoom, dan seterusnya. Tapi ingat, saya akan coba untuk memaparkan yang tiga bagus sekali ini. Samsung, ini adalah sebuah perusahaan yang melakukan strategik yang namanya strategik radikal, menggabungkan antara konsep Michael Porter dan George Renson. Bagus sekali ini. Namanya strategi gerilya. Maka dari itu, Samsung ini, menurut majalah Forbes, dinyatakan sebagai perusahaan terbaik di dunia ini. Luar biasa Samsung ini. Dan kedua adalah Microsoft. Microsoft ini punya strategi pertumbuhan yang mengarah ke unorganic growth namanya. Perusahaan ini sudah mengakuisisi Lineage, Activities Motions dengan nilai akuisisi yang sangat-sangat fantastis. Lineage diakuisisi dengan nilai 372 triliun. Oke, yang kedua, Activision Blizzard diakuisisi dengan angka 500 triliun melalui proses financial due diligence yang betul-betul proaktif dan pas cocok dengan Microsoft. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Zoom. Bagus sekali perusahaan ini. Yang di-endorse oleh Eric Yuan. Di saat pandemi seperti ini, banyak sekali pribadi, organisasi yang menggunakan Zoom sebagai transaksi sarana untuk mediasi di saat pembelajaran atau aktivitas yang lain. Zoom. Eric Yuan namanya. Berikutnya adalah kita membaca Global Competitive Index. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, Astra International, Bank BNI, Mandiri, HM Sampurna, Teh Botol Sosro, termasuk perusahaan-perusahaan yang levelnya di Asia cukup tinggi atau lumayan. Namun seiring dengan berkembangnya waktu,
ada tren penurunan kinerja perusahaan-perusahaan ini berdasarkan Global Competitive Index. Bisa berarti perusahaan negara lain, Jepang, Korea Selatan, larinya lebih kencang. Maka dari itu, penting untuk kita endorse bagaimana perusahaan ini ke depan nanti untuk mengulik daya saing mereka yang mengarah ke competitive advantage namanya. Nah, berikutnya sekarang saya akan mencoba membahas mengenai skema masuk pasar global atau foreign market. Skemanya ada 3 jenis, pakai skema ekspor dan impor pertama. Retanya rendah, risknya juga rendah. Yang kedua pakai skema partnership. Retanya middle, risknya juga middle. Bentuknya bisa lisensi bisa. Strategic alliance juga bisa. Dan operation bisa. Franchising juga bisa. Yang nomor 3 adalah foreign direct investment. Ini returnnya tinggi, risknya sangat tinggi. Ingat, kita pernah membaca ya, sebuah koran atau media yang menggambarkan banyak perusahaan Amerika di bidang perminyakan yang invest secara langsung di Venezuela oleh pemerintah Venezuela, mereka diusir untuk pulang ke Amerika. Itu masih mending diusir. Perusahaannya dicaplok oleh pemerintah, untung itu mas. Ya, mereka tidak dibunuh, itu masih beruntung mereka itu. Risikonya tinggi sekali, tapi returnnya juga tinggi. Oke, saudara, kalau kita mencoba untuk memasuki pasar global itu, pasti di situ ada risiko-risiko yang harus kita pertimbangkan namanya. Yang pertama adalah risiko negara. Apa maksud dari country risk atau risiko negara itu? Risiko negara adalah risiko yang didrive oleh risiko politik, risiko makroekonomi, dan risiko regulasi atau peraturan yang ada di negara tersebut. Risiko politik, contoh misalnya, kondisi politik di negara tersebut tidak stabil. Ukraina, Rusia contohnya. Nggak stabil kondisinya. Ada risk politik situ. Berikutnya adalah risiko makroekonomi. Bicara mengenai apa? Risiko currencies, nilai tukar, falas. Perusahaan bisa mencoba untuk hedging transaction dengan melakukan apa? Swap, back to loan bisa. Ada lagi pakai future contract, bisa di-hedge dengan cara itu. Risiko suku bunga, berhati-hatilah, ini penting sekali untuk dipahami. Pergerakan suku bunga internasional itu sangat ditentukan oleh policy dari Bank Sentral Amerika Serikat yang namanya Federal Reserve. Oke, berikutnya adalah risiko mengenai bagaimana negara tujuan kita membuat aturan dan policy bisa mengenai tarif biaya masuk dan seterusnya, termasuk proteksionisme. Oke, itu yang berikutnya adalah bagi negara kita banyak perusahaan yang mengincar negara kita sebagai negara yang masih emerging market, hati-hati. Maka dari itu, dalam konteks hubungan negara, Indonesia dengan Amerika, dengan Jepang, Thailand, Belanda, dan seterusnya, kita akan mencoba memahami apa yang disebut dengan neraca pembayaran internasional namanya. Ada poin 3, yaitu poin pertama adalah transaksi perdagangan. Ada surplus, ada defisit. Yang kedua adalah
transaksi berjalan namanya. Pada saat eranya Pak Soeharto sampai Pak Jokowi ini, ya, transaksi berjalan kita itu ya cenderung mengalami defisit. Semua itu disebabkan oleh faktor hutang luar negeri baik government atau private yang cenderung meningkat. Sehingga efeknya apa? Ya, ini menjadikan ya transaksi berjalan kita mengalami defisit secara terus-menerus. Ini penting untuk Anda pahami. Ya. Jadi selama ya, Pak Harto memimpin sampai Pak Jokowi ini, kato yaitu apa? Cut-off-nya adalah transaksi berjalan itu. Semakin hari, ya, jumlah defisit transaksi berjalan ini luar biasa banyaknya. Defisitnya nih ya. Oke, saya kira materi ini cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.